Latihan perdana timnas Indonesia di Cina penuh kejutan, langsung trending topik. Laga Indonesia versus Bahrain dikabarkan bisa diulang. Peran Yum Ki-hun di timnas Indonesia mulai terasa, langsung banjir pujian. Kevin Dix dikabarkan lakukan pertemuan dengan Erick Thohir secara tertutup. Para negara Eropa dukung timnas Indonesia saat dicurangi oleh wasit. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kehadiran pelatih striker Yum Ki-hun di tubuh timnas Indonesia mulai memberikan dampak positif. Penyerang-penyerang timnas Indonesia mulai menunjukkan ketajaman. Yum Ki-hun didatangkan sebagai asisten pelatih dengan tugas utamanya sebagai pelatih striker. Ia diberikan mandat untuk mengasah ketajaman penyerang-penyerang timnas Indonesia. Tugas Yum Ki-hun mulai menunjukkan hasil. Setelah Ramadan Sananta dan juga Hoki Caraka menunjukkan ketajaman di Liga 1. Giliran Ragnar Mangun dan juga Rafael Struyck yang menampilkan insting buas mereka di depan gawang lawan. Pada laga melawan Bahrain, timnas Indonesia sempat kesulitan menciptakan peluang dan melepaskan tembakan ke gawang. Peluang pertama timnas Indonesia didapat oleh Ragnar Mangun di menit ketiga masa injury time. Peluang tersebut bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Ragnar Mangun. Mendapatkan bola dari Miss Hilgers, Mangun melepaskan tembakan dari jarak dekat yang tidak bisa dihalau oleh kiper Bahrain. Timnas Indonesia pun sukses menyamakan kedudukan di penghujung babak pertama. Sementara itu, gol yang dicetak oleh Rafael Struyck lebih jelas menunjukkan insting buas striker yang dinantikan oleh timnas Indonesia. Rafael Struyck melepaskan tembakan terarah ke tiang jauh dalam sebuah skema serangan balik cepat. Gol tersebut jadi gol pertama Rafael Struyck di timnas Indonesia. Sebelumnya, Rafael Struyck baru berhasil mencetak gol untuk timnas Indonesia di level kelompok umur. Dengan tren bagus di laga lawan Bahrain, untuk kali pertama mencetak gol dalam satu laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal tersebut diharapkan bisa berlanjut pada laga berikutnya. Di laga berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Cina di Qingdao Stadium pada Selasa 15 Oktober 2024. Laga timnas Indonesia versus Bahrain ternyata masih sangat berpotensi bisa diulang. Bahkan wasit Amir Alkaf bisa saja dapat hukuman larangan memimpin pertandingan seumur hidup. Amir Alkaf disorot usai laga Bahrain versus Indonesia yang berakhir dengan skor 2-2 pada match ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Sang pengadil mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial pada pertandingan di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024. Bahrain lebih dulu unggul lewat gol tendangan bebas Mohamed Mahrun pada menit ke-15. Bahrain lebih dulu unggul lewat gol tendangan bebas Mohamed Mahrun pada menit ke-15. Indonesia lalu bangkit dengan membalikkan keadaan 2-1 lewat Ragnar Mangun di menit ke-45+3 dan Rafael Struyck menit ke-74. Sayangnya Bahrain menyamakan kedudukan di menit-menit akhir. Mahrun mencocor masuk bola di mulut gawang pada menit ke-9 injury time untuk memaksakan skor akhir 2-2. Nah, gol kedua Mahrun itu yang membuat Alkaf menjadi kesakitan. Sebab ofisial sebelumnya memberikan tambahan waktu 6 menit di akhir babak kedua. Jumlah tambahan waktu itu juga patut dipertanyakan lantaran Alkaf juga tak terlalu banyak menghentikan pertandingan. Lalu, apakah pertandingan tersebut bisa diulang? Ada bukti sejarah yang menguatkan hal itu. Peluang diulangnya laga bisa saja terjadi andai ada bukti kuat tentang kecurangan ataupun pengaturan skor. Hal itu pernah terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 antara timnas Afrika Selatan melawan timnas Senegal. Kala itu, FIFA memutuskan agar laga diulang. Penyebabnya wasit Joseph Lampeti dinyatakan bersalah usai memberikan hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Kilodou Koulibaly. Pengadil asal Ghana itu dijatuhi hukuman larangan terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola, baik level nasional maupun internasional seumur hidupnya. Timnas Indonesia tiba di Cina jelang match keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka disambut oleh WNI terutama PPI Shandong
setibanya di Qingdao pada Jumat 11 Oktober 2024. Timnas Indonesia tiba sekitar jam 17.30 waktu Indonesia Barat di Qingdao International Airport. Hal itu diketahui dari video yang diunggah oleh akun Instagram resmi Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Shandong pada Jumat 11 Oktober 2024. Selamat datang Timnas Indonesia, selamat bertanding, tulis keterangan PPI Shandong dalam videonya. Dari video itu terlihat para pemain Timnas Indonesia datang dengan seragam berwarna hitam-hitam. Mereka nampak berjalan keluar dari pintu terminal kedatangan sembari mendorong troli yang bermuatan koper-koper besar yang mereka bawa. Kedatangan tim asuhan Sintayong itu pun disambut meriah oleh para warga negara Indonesia yang tergabung dalam PPI Shandong. Setibanya di Cina, Timnas Indonesia dikonfirmasi hanya istirahat sebentar, sebab mereka bergegas langsung ke berlatihan perdana. Latihan perdana di Cina ini dilakukan untuk persiapan menghadapi sang tuan rumah. Sesi latihan berlangsung serius dan dipimpin langsung oleh pelatih kepala yakni Sintayong. Para pemain terlihat semakin kompak dan terus mematangkan taktik agar bisa meraih 3 poin pertama. Tim Merah Putih sebenarnya baru saja menyelesaikan pertandingan kontra Timnas Bahrain dalam laga ketiga grup C. Mereka ditahan imbang 2-2 setelah kebobolan gol di menit akhir secara kontroversial. Negara-negara langganan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, hingga Meksiko semuanya mengomentari laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Menurut mereka, ada sesuatu yang tidak beres dalam laga tersebut, sehingga Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan yang sebetulnya sudah di depan mata. Seperti diketahui, Timnas Indonesia hampir saja membawa pulang poin penuh dari markas Bahrain dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol dari Ragnar Oratmangu dan juga Rafael Strijk membuat Timnas Indonesia unggul atas tuan rumah Bahrain bahkan sampai babak tambahan waktu. Namun keputusan kontroversial dari wasit Ahmed Alkaf ditambah dengan gol penyama kedudukan oleh Muhammad Mahrun membuat Timnas Indonesia terpaksa hanya membawa 1 poin dari Bahrain. Peluang Timnas Indonesia untuk mengamankan posisi runner-up grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada akhirnya menemui kegagalan. Padahal dalam 2 laga sebelumnya, pasukan Sintayong tampil cukup gemilang ketika menahan imbang negara favorit macam Arab Saudi dan juga Australia. Tak pelak, bukan cuma supporter Timnas Indonesia saja, tapi banyak warganet dari seluruh dunia turut geram dengan kepemimpinan wasit dari Ahmed Alkaf. Hal ini lantas mendapatkan atensi di negara-negara kontestan Piala Dunia seperti Belanda, Jepang, Korea Selatan, hingga Meksiko yang ikut menonton laga tersebut. Dimulai dari supporter tim Belanda, mereka pun tak habis pikir ketika wasit belum kunjung meniupkan peluit meskipun waktu seharusnya telah berakhir. Wasit sangat meragukan karena membiarkan pertandingan sampai menit ke-90+11. Gol di menit ke-99, padahal tidak terjadi sesuatu yang mendesak dalam hal membuang waktu, seharusnya masih meniup peluit dalam menit ke-96. Itu wasit gila, ujar fans Belanda. Kevin Dick disebut-sebut sedang mengobrol dengan Ketum PSSI Erick Thohir. Kabar itu disampaikan pengamat sepak bola tanah air yakni Roni Pangimanan, yang mengatakan mungkin malam ini atau besok Ketum PSSI Erick Thohir akan memperkenalkan Kevin Dick sebagai calon pemain timnas Indonesia. Kevin Dick pertama kali dirumorkan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2022. Ia direncanakan menjadi gerbong pertama pemain era Sintayong yang dinaturalisasi bersama dengan 3 nama lain yakni Sandy Wells, Jordi Amat, dan Mitch Hilgers. Namun Kevin Dick dan Mitch Hilgers menolak melanjutkan proses naturalisasi. Menurut anggota Exco PSSI saat itu, Hassani Abdul Ghani, Kevin Dick dan Mitch Hilgers batal menjalani proses naturalisasi karena terhalang restu orang tua. Ini kita, Erick Thohir dan Kevin Dick, lagi bicara-bicara dulu, kata Bung Ropan. Kevin Dick sepertinya sudah lama dirumorkan dengan PSSI. Ia sempat berasal membela timnas Belanda, namun tak kunjung dipanggil sampai Euro 2024. Kali ini Kevin Dick sudah berpikir realistis, yakni membela Indonesia, tim nasional kita. Lanjut Bung Ropan. Berselang 2 tahun, Mitch Hilgers akhirnya bersedia membela timnas Indonesia. Back FC Twente itu resmi menjadi warga negara Indonesia pada Senin 30 September 2024. Sementara Kevin Dick juga kencang dirumorkan menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Tanda-tanda awal dibocorkan pelukis atas nama Zulham Zubari.
Dalam isi percakapannya yang dibocorkan Zulham Zupari, Kevin Diz mengaku akan terbang ke Jakarta dalam waktu dekat. Benar saja, pesepak bola 28 tahun ini tiba di Jakarta pada Kamis 10 Oktober 2024 sore waktu Indonesia Barat. Jika benar segera menjalani proses naturalisasi, ex-pemain Fiorentina ini kemungkinan besar menjalani debut dengan timnas Indonesia saat menjamu Jepang di match ke-5 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026.